Pernah gak sih Anda ngerasa salty pas lihat peta Indonesia? POV, lo punya halaman depan rumah yang jadi jalan satu-satunya buat ribuan truk pengangkut iPhone, minyak, sampai barang cekotan seluruh dunia. Tapi tetangga sebelah Anda yang rumahnya lebih kecil justru yang jadi kaya raya gara-gara truk-truk itu mampir ke dia. Selamat datang di drama Selat Malaka. Selat ini bukan cuma jalur air biasa. Ini adalah urat nadi perdagangan global. Kita ngomongin data. Ada 90.000 kapal komersil yang lewat sini tiap tahun. Dan itu sepertiga perdagangan dunia yang sedang numpang lewat di depan mata kita. Pertanyaan yang bikin netizen kita sering FOMO adalah, kenapa kita nggak pasang gerbang tol aja? Kan cuan banget buat bayar utang negara. Tapi kenapa Singapura yang dapat panggung? Gimana cara mereka menguasai jalur ini tanpa narik pajak sepeser pun dan tanpa bikin satu pun negara adidaya marah? Mari bedah pakai logika sistem analis. Kenapa ide pajak Selat Malaka itu red flag parah? Jawabannya ada pada UNCLOS 1982. Buat Anda yang awam, UNCLOS ini ibarat OS atau sistem operasi hukum laut dunia. Indonesia itu patuh banget sama UNCLOS karena berkat aturan ini, dunia mengakui kita sebagai negara kepulauan. Selat Malaka itu statusnya adalah jalur hak lintas transit. Artinya, kapal apapun mau tanker, minyak sampai kapal perang punya hak mutlak buat lewat tanpa boleh dihalangi, apalagi pajak. Pasal 26 UNCLOS terbilang jelas, Anda nggak boleh narik duit cuma karena mereka numpang lewat. Singapura paham banget tentang hukum ini. Mereka tahu kalau mereka nekat narik pajak, mereka bakal kena banet dari komunitas internasional ini. Tapi jadilah penyedia user experience terbaik di laut. Gimana cara Singapura menguasai selat tanpa pajak? Mereka pakai logika rest area bintang 5. Bayangin, Anda perjalanan jauh dan mampir ke rest area yang toiletnya bersih, yang ada Starbucksnya, bengkel, dan juga pengisian bensin yang sangat cepat. Singapura nggak narik tol, tapi mereka jualan jasa. Mereka jualan bensin, mereka membuat gudang transit, hingga maintenance. Kapal-kapal yang rusak bisa diperbaiki di sana. Secara psikologis, Singapura ngilangin digital friction. Mereka bikin proses sandar kapal jadi secepat kilat pakai otomatisasi. Kapal lebih milih bayar jasa yang mahal tapi cepat daripada lewat gratis tapi nggak dapat apa-apa. Nah, ini bagian yang paling deep dari narasi ini. Ada istilah siberpsikologi namanya The Malacca Dilemma. Istilah ini muncul dari mantan presiden Cina, Hu Jintao. Cina itu punya insecurity terbesar. 80% energi mereka lewat Selat Malaka. Kalau selat ini mati mesin atau ada yang majakin secara sepihak, ekonomi Cina bisa rungkat alias crash. Singapura mainin psikologi ini dengan cantik. Mereka memposisikan diri sebagai netral yang berguna. Mereka tidak memihak Cina atau Amerika, tapi mereka bikin dirinya terlalu penting buat ditinggalin.
Selain itu, mereka pakai teknologi cyber buat monitoring kapal secara real time. Data ini mahal harganya. Mereka tahu kapal bawa apa aja, kemana aja, dan kapan. Di era big data, siapa yang pegang informasi lalu lintas maritim? Dia yang pegang kendali ekonomi. Tapi, apa Singapura bakal aman selamanya? Nggak juga. Ada satu proyek mitos yang bisa bikin Singapura dead game, yaitu terusan kera di Thailand. Ini proyek buat motong jalan biar kapal nggak perlu lewat Selat Malaka lagi. Selama ini, proyek ini sudah mangkrak dengan sangat lama karena isu biaya dan politik. Tetapi dengerin baik-baik, kalau Indonesia, Malaysia, atau Singapura nekat manjakin Selat Malaka, para investor global bakal langsung ngegas proyek terusan kera ini. Dan kalau itu terjadi, kita semua bakal kehilangan trafik secara drastis. Ini adalah canon event yang harus kita hindari. Kesimpulannya, kita nggak bisa jadi preman tol yang cuma modal portal saja. Strategi Singapura ngajarkan kita, kedaulatan itu bukan soal narik pajak, tapi soal nilai tambah. Indonesia punya pelabuhan Kuala Tanjung dan Batam yang lokasinya strategis banget. Sebagai negara dengan ribuan pulau, kita harusnya punya mindset seorang entrepreneur maritim. Kita harus mengupgrade pelabuhan kita secara gila-gilaan dan kita sediakan layanan yang lebih oke dari tetangga dan memanfaatkan teknologi satelit buat jaga keamanan laut kita. Udah saatnya kita berhenti mikir gimana cara dapat duit dari kapal lewat dan mulai memikirkan gimana cara bikin kapal itu rela ngeluarin duit buat mampir ke kita. Gimana menurut kalian? Mending kita tetap push ide pajak atau fokus membangun rest area tercanggih di dunia? Coba drop opini lo, komentar, biar kita bisa diskusi lebih lanjut. With the fall, stay smart, stay curious.